Rambut wis raireng, wis malih rupane, ireng dadi putih saikine. Dino tambah dino, umur tambah tua, nanging koyo-koyo ora dirasa. Ngadeg dadi jaga nyangga piringi ana, mempeng kerja ora mikir roko. Paribasan umur wis akeh cacahe, nganti bingung anggonku ngitungi. Bapak, tekadmu kuwi tak puji. Bapak, kowe kaya senopati. Bapak, panasmu ngungkuli geni. Bapak, kena angin saya dadi. Senadyan wis tuwa, nekat mempeng kerja nyambut gawe kanggo ngurip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Marsim Dagangan. Kali ini saya lanjutkan dalam video ini tentang mediasi BUMDes, yang mana saya sudah mungkin video 2 tahap yang kemarin, 1 dan tahap 2, kali ini tahap ketiga. Saya tidak akan panjang lebar, jadi saya langsung apa yang saya hasilkan selama perjalanan menuju mediasi. DPD sudah mengambil langkah mengumpulkan beberapa tokoh yang ada kaitannya dengan BUMDes. Ternyata apa? Jawabannya di luar dugaan dan sangat luar biasa, tapi garis miring lucu. Lucunya bagaimana? Lucunya semuanya mengatakan tidak tahu menahu masalah BUMDes. Ini kan lucu. Lembaga BUMDes begitu hebatnya, dan pendirian BUMDes itu dilakukan melalui tahapan Musdes, kemudian disetujui ada Perdes. Perdes itu dibuat kepala desa bersama BPD. Berarti kan banyak yang tahu. BPD pun tahu, tidak mungkin tidak tahu. Nah, apa yang disampaikan ke saya waktu itu, semuanya tidak tahu. Yang tahu katanya definitif ataupun kades terpilih. Makanya beliau-beliau itu menyampaikan, bahkan BPD mengambil sikap notulen. Semua BPD, anggota BPD menyatakan untuk pelaksanaan mediasi menunggu kades terpilih dilantik. Oke, ini masih masuk akal. Tetapi kalau kembali tidak tahu itu tadi, ini sangat lucu dan sangat tidak masuk akal. Itu mengawali YouTube saya kali ini, tahap yang ketiga ini. Seiring waktu, karena BPD sudah memberi keputusan menunggu kades terpilih dilantik,
Kemudian saya juga ada kepentingan di luar kota, kembali ternyata tidak ada kabar apa-apa, tidak ada kabar perkembangan mediasi dari BPD yang menginformasikan kepada masyarakat ataupun lewat saya. Akhirnya saya harus mendatangi ketua BPD menanyakan perkembangan mediasi. Jawabannya pun saya sebagai wakil rakyat sangat tidak memuaskan. BPD mengatakan bahwa saya disuruh mengecek langkah BPD pengajuan surat mediasi ini ke desa. Ini sangat lucu dan sangat tidak sesuai dengan prosedur. Kami masyarakat sudah mengajukan surat ke ketua BPD. Berarti BPD ini punya wewenang sebagai mediator, sebagai sutradara mediasi. BPD punya wewenang memanggil secara tulisan surat ataupun menghadap langsung secara lisan, menyampaikan bahwa BPD akan menyelenggarakan mediasi. Kepala desa sebagai penasihat BUMDes harus hadir. Akan dihadiri masyarakat, pejabat BUMDes yang diprakarsai oleh BPD. Begitu saja sebetulnya, tidak susah. Nah, ketua BPD jawabannya tidak memuaskan. Ini itulah, saya ibaratkan BPD itu adalah DPR-nya desa, sama dengan DPR pusat. Kalau ada pucuk pimpinan, presiden lah atau menteri lah atau apa, ada masalah, dipanggil sama DPR, diajak bicara, dikonfirmasi, diminta keterangan dan sebagainya. Sama, BPD pun seperti itu. BPD bisa melayangkan surat ke kepala desa ataupun langsung lewat desa menyampaikan, karena ini ada permasalahan di BUMDes desa dagangan, masyarakat dagangan ingin bicara melalui mediasi. Sama, yang lebih kurang memahami lagi, andalannya BPD, ujung tombaknya kata-kata BPD itu biasanya mitra. BPD adalah mitra kepala desa. Mitra, tolong diartikan yang benar ya. Mitra itu kan seakan-akan memang harus kompak, harus seide, harus sejalan ya. Tetapi dalam hal apa? Mitra itu dipakai dalam hal yang kebaikan. Contohnya, kepala desa punya ide bagus, bicara dengan BPD, lembaga BPD, kemudian bikin perdes. Ini namanya kompak. Jadi BPD harus mendukung Pemdes, program yang baik. Sebaliknya, kalau mungkin BPD ada ide yang bagus karena ini aspirasi masyarakat, kepala desa wajib mendukung. Ini namanya mitra, kerjasama yang baik. Tetapi di sisi lain, kalau mitra diartikan yang salah, ini yang harus dibenahi. Seandainya pemerintah desa, apalagi menyangkut BUMDes yang kurang pas karena masyarakat minta mediasi, BPD harus tegas. Selama perjalanan BUMDes itu ada kepala desa yang sebagai penasehat, di sini ada yang kurang pas, berarti BPD harus mengambil fungsi sebagai pengawasan, sebagai pengingat kepada kepala desa sebagai penasihat BUMDes. Ingatkan, kalau hari ini masyarakat minta mediasi, ini sudah parah. Ini bukan lagi istilahnya kesalahan yang kecil, saya katakan fatal. Karena apa?
sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat dagangan, sehingga sampai masyarakat dagangan menyatakan tanda tangan sekian ratus orang untuk dimediasi lewat saya CS nanti beberapa orang. Berarti ini sudah parah, sudah mendesak. Jangan lagi BPD bilang mitra, pakai fungsi pengawasan, ya. Pakai fungsi penampung aspirasi, pakai fungsi menyalurkan aspirasi. Di situ peran BPD, tidak boleh mitra-mitra terus. Kalau mitra berarti BPD termasuk mendukung hal yang kurang baik. Nah, tolong dipahami Ketua BD, karena saya kemarin dikasih alasan saya ini mitra. Oke mitra, ketika baik silakan mitra, ketika tidak benar Anda harus berfungsi sebagai pengawas, sebagai pengingat. Apalagi sekarang mediasi. Dan BPD memang tidak ada tugas atau tanggung jawab secara langsung kepada BUMDes, tidak ada. Tetapi ada di situ BPD fungsinya yang strategis. Strategis berarti kan ada wewenang yang sangat penting BPD kepada BUMDes. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, ketika ada BUMDes yang meleor, tidak benar, BPD harus menegur, mengingatkan, mengajak bicara penasihatnya kepala desa. Berarti strategis ini. Walaupun nggak langsung di lapangan bisa menegur BUMDes, tapi BPD bisa lewat penasihatnya. Contohnya, Pak penasihat, itu BUMDesnya nggak benar, dan masyarakat laporan seperti ini, mintanya mediasi, ayo kita bicara bersama-sama. Simple, nggak perlu susah-susah. Memang semuanya itu butuh keberanian dan nyali untuk menyampaikan yang benar, yang salah itu salah. Tetapi yakinlah, keberanian BPD untuk mengawasi BUMDes ataupun kinerja Pemdes itu BPD satu modalnya harus banyak membaca undang-undang desa, terutama banyak membaca argumen, pendapat, permasalahan, digali. Jangan sampai BPD ketika ada masalah diminta mediasi bingung harus berbuat apa. Jadi ini kita sama-sama belajar ya. Ini saya pegang laptop, kemudian saya buka Undang-Undang Desa tahun 2014 nomor 6. Makanya saya bukan asal bicara, saya bicara sesuai dengan yang saya baca di sini. Sekali lagi BPD, kita sama-sama belajar. Mari kita perbaiki ke depan. Mediasi ini cara yang terbaik untuk melangkah yang lebih baik lagi ke depan. Ayo kita bicara. Saya tidak akan menyalahkan siapapun, namanya manusia, kita sama-sama punya kesalahan, tapi kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling memaafkan, menyadari, saling mengoreksi. Itu yang paling penting. Jadi kita di sini bukan sok pinter atau yang paling berkuasa, bukan. Yang paling berkuasa adalah aturan, undang-undang, dan masyarakat. Oke, terima kasih Ketua BPD dan jajarannya serta anggotanya. Ayo kita belajar ke depan. Tugas kita masih banyak mengawasi kinerja Pemdes, kinerja BUMDes. Masih banyak kita mencari ilmu, baca buku undang-undang. Kita melatih keberanian, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, demi kejayaan masyarakat dagangan, supaya dagangan
kondisinya dan keadaannya, ekonominya, kehidupannya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih.